Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan fokus kepuasan pelanggan. Perkenalkan, nama saya Azalia Lukiana Salsabila. Nama saya Nanda Kusmawanti. Di sini saya akan menjelaskan A. Identifikasi pelanggan. Pengertian identifikasi pelanggan ialah orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi kita yang tergantung padanya. Adalah orang yang membawa kita kepada apa yang diinginkannya. Tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumen dengan pelanggan. Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan. Macam-macam pelanggan, ada pelanggan internal dan pelanggan eksternal. B. Konsep hubungan pemasok dan pelanggan. Pelanggan ada di dalam dan di luar organisasi, hubungan harus dijalin dengan baik. Ada 3 prinsip dasar kepuasan pelanggan, yaitu suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi, dapat diasumsikan. Z sama dengan X atau Y, di mana Z adalah kepuasan pelanggan, X adalah kualitas yang dirasakan pelanggan, dan Y adalah kebutuhan, keinginan, dan harapan. Pelanggan ada 4 proses: mengetahui harapan pelanggan, apa karakter produk yang diinginkan, 8 dimensi kualitas, berapa tingkat performa yang diinginkan pelanggan, bagaimana urutan prioritas dari setiap karakteristik, bagaimana kepuasan pelanggan terhadap performa yang ada sekarang. C. Prinsip-prinsip dasar kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan harapan pelanggan. Sebuah perusahaan perlu mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan. Dilanjutkan oleh teman saya, Lia. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan sebagai berikut. 1. Kebutuhan dan keinginan. 2. Pengalaman masa lalu. 3. Pengalaman teman-teman. 4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran. D. Proses mengetahui harapan pelanggan. Mengetahui harapan pelanggan menjadi salah satu cara bagi vertikal modern untuk memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu 1. Mengetahui apa yang dilakukan kompetitor. 2. Bertanya pada pelanggan. 3. Melakukan survei secara rutin. 4. Mendengarkan pelanggan. 5. Menyediakan kotak saran. 6. Menyediakan nomor telepon khusus atau hotline. 7. Berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial. E. Mekanisme memahami harapan pelanggan. Peranan pelanggan sangat penting, yaitu artinya karena berhubungan dengan masa depan bisnis. 1. Dimensi mutu produk. 2. Dimensi harga. 3. Desain mutu pelayanan. 4. Dimensi emosional. 5. Dimensi kemudahan. Selanjutnya, untuk F, penyebaran fungsi kualitas. Penyebaran fungsi kualitas atau Quality Function Development QFD adalah sebuah metode untuk mengubah permintaan pengguna ke dalam kualitas desain, untuk menyebarkan fungsi membentuk kualitas, dan untuk menyebarkan metode untuk mencapai kualitas desain menjadi subsistem dan komponen bagian, dan akhirnya menjadi unsur-unsur teknis tertentu dari proses produksi, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Yoji Akao, pengembangan pertama QFD di Jepang pada tahun 1966. Selanjutnya, G. Metode pengukuran kepuasan pelanggan. Metode pengukuran kepuasan pelanggan adalah cara-cara akurat yang dapat kita gunakan untuk mengukur seberapa besar kepuasan yang dirasakan oleh para pelanggan
terhadap produk dan layanan jasa kita. Menurut Kotler 2005, beberapa macam metode dalam pengukuran kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut. Ada 4 metode. 1. Sistem keluhan dan saran. Kedua, ghost shopping atau mystery shopper. Ketiga, analisa pelanggan yang hilang atau lost customer analysis. Yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Selanjutnya, definisi dan klasifikasi jasa. Definisi: jasa adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lainnya, yang pada hakikatnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan atas sesuatu. Jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan 5 karakter, yaitu berdasarkan sifat tindakan jasa, 2. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan, 3. Berdasarkan tingkat custom dan judgment dalam penyampaian jasa, 4. Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa, 5. Berdasarkan metode penyampaian jasa. Karakteristik jasa. Jasa mempunyai 4 karakteristik utama yang sangat mempengaruhi rancangan program pemasaran, yaitu 1. Tidak berwujud, 2. Tidak dipisahkan, 3. Berubah-ubah, 4. Mudah lenyap. J. Strategi perusahaan jasa. 1. Berikan layanan efisien. 2. Meningkatkan kinerja karyawan. 3. Harga masuk akal. 4. Manfaatkan teknologi di zaman modern. Yang terakhir, sesuaikan budaya yang sedang berkembang. K. Mengelola mutu jasa. Sebuah perusahaan jasa dapat memenangkan persaingan dengan menyampaikan secara konsisten layanan yang bermutu lebih tinggi dibandingkan para pesaing dan yang lebih tinggi daripada harapan pelanggan. Harapan-harapan itu dibentuk oleh pengalaman di masa lalu, pembicaraan dari mulut ke mulut, dan iklan perusahaan jasa. Setelah menerima jasa itu, pelanggan membandingkan jasa yang dialami dengan jasa yang diharapkan. Para peneliti yang sama menemukan bahwa ada 5 penentu mutu jasa. 1. Keandalan. Kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. 2. Daya tanggap, yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. 3. Kepastian, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 4. Empati, kesediaan untuk peduli memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan. 5. Berwujud, penampilan fasilitas fisik, peralatan, petugas, dan materi komunikasi. L. Prinsip-prinsip manajemen jasa. Konsumen di setiap tahapan kegiatan konsumen, maka perusahaan dapat melakukan upaya untuk mengelola jasa dengan lebih baik. Tentunya dengan menerapkan prinsip-prinsip jasa yang penting untuk dilakukan. Karl Albert berpendapat bahwa terdapat 3 prinsip jasa yang perlu dilakukan perusahaan berhubungan dengan manajemen jasa, yaitu 1. Strategi pelayanan yang baik. 2. Penempatan orang-orang yang berorientasi pelanggan untuk berhadapan dengan pelanggan. 3. Penerapan sistem pelayanan yang bersahabat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.